Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan ibadah keluarga bersahaja malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini. Berkati para pelayan-Mu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system dan multimedia. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 sampai 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian dari Mazmur 5 ayat 8 dan 9 yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Jemaat silakan duduk. Dan kita akan puji Tuhan dari Kidung Jemaat 58, bait 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati
Jemaat yang diberkati Tuhan, dari sektor pelayanan 1 sampai 9, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang hari ini kita memasuki tema kedua dari seri Bina tentang perkawinan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu dan mohon pertolongan-Mu supaya kami bukan saja mengerti dan memahami, tapi terlebih dari itu firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan membaca firman berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Kita membaca secara berbalasan. Saya membaca ayat yang berangka genap. Jemaat membaca setiap ayat yang berangka ganjil. Kasih karunia adalah dasar hidup suami istri, itu judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dan karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, materi kita yang kedua, materi kedua dari seri Bina tentang perkawinan, saya memberi judulnya Membangun Relasi Perkawinan. Membangun relasi perkawinan. Materi pertama adalah bersama selamanya dan bahagia. Bagian kedua berdasarkan Efesus pasal 5. Ayatnya yang ke-22 sampai 33. Kita mulai pada slide yang kedua. Membangun perkawinan bersama selamanya dan bahagia membutuhkan yang namanya relasi atau hubungan. Dalam hal ini hubungan yang baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak mungkin sebuah perkawinan akan menjadi bahagia kalau tidak dibangun berdasarkan sebuah relasi atau sebuah hubungan. Nah, dalam hal ini tentu hubungan yang sehat. Gagal membangun relasi yang baik atau sehat antara suami istri bisa merusak sebuah perkawinan, dan juga tentu dampak lebih kuat, lebih luas adalah keluarga. Jadi ketika kita gagal membangun relasi yang baik dan sehat dalam sebuah hubungan perkawinan antara suami dan istri, itu dampaknya bisa merusak perkawinan itu sendiri
dan yang lebih luas tentunya keluarga kita. Ini sebuah gambar suami istri relasinya tidak sehat, bertengkar, bahkan kasihannya menjadi korban anak yang ada di tengah. Nah, ini mungkin yang menjadi persoalan yang sering kita jumpai atau kita alami bahkan dalam kehidupan perkawinan kita. Nah, tentu kita tidak ingin ini terjadi, siapapun. Nah, sekarang kita coba berdalami bagaimana kita bisa membangun sebuah relasi atau hubungan perkawinan suami istri yang sehat itu. Ya, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Nah, ada dua jenis relasi menurut saya dalam sebuah perkawinan. Kalau dalam relasi dalam perusahaan atau dalam kumpulan banyaklah gitu ya. Tapi saya fokus relasi dalam sebuah perkawinan. Menurut saya ada dua jenis. Yang pertama, relasi tubuh. Relasi tubuh. Apa yang dimaksud dengan relasi tubuh? Relasi tubuh adalah relasi yang didasarkan pada ikatan darah. Jadi relasi tubuh adalah relasi yang berdasarkan ikatan darah. Antara misalnya orang tua dan anak, ya, antara kakak dan adik. Ya, ada relasi tubuh dalam ikatan darah antara saya sebagai orang tua dan anak saya, atau antara kakak dan adik. Ya, Bapak Ibu. Nah, dalam membangun perkawinan dan keluarga yang bahagia, tidak cukup hanya dibangun dengan relasi yang namanya relasi tubuh. Nah, memang ini juga hal yang penting. Misalnya kita diingatkan, kamu harus baik ya sama kakakmu, sama adikmu. Kenapa? Karena dia sedarah dengan kamu ya, darah daging yang sama. Atau orang tua dan anak diingatkan bangun relasi yang sehat, karena bagaimanapun dia anakmu. Anak diingatkan bagaimanapun itu ayah dan ibumu. Menyadarkan kita untuk membangun relasi yang baik. Itu juga baik. Tetapi tidak cukup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ada suami istri yang saling menyakiti. Ada orang tua dan anak juga saling menyakiti. Begitu juga kakak dan adik saling bermusuhan dan sebagainya. Dalam relasi tubuh, dalam hubungan darah, yang seharusnya itu juga relasi yang baik, karena itu adalah sedarah dengan kita, sedaging dengan kita, suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan beradik. Tapi kenyataannya kita sering jumpai dalam relasi tubuh itu suami dan istri bisa saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Antara orang tua dan anak bisa saling menyakiti. Antara kakak dan adik saling menyakiti. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang punya relasi tubuh darah dan daging kalau bisa saling menyakiti, maka orang ini juga bisa menyakiti orang yang tidak ada hubungan dengan dia secara darah. Orang suami bisa menyakiti istrinya padahal kan dia relasi darah, dalam arti dia satu tubuh sudah, bukan dua lagi. Orang tua dan anak bisa saling menyakiti, berarti dengan orang lain dia bisa. Walau dengan darah daging aja dia bisa saling menyakiti kok. Kakak dan adik juga bisa begitu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang berkati Tuhan, dalam relasi tubuh ini ikatannya adalah ikatan darah, bisa terjadi antara suami istri, orang tua dan anak, kakak dan beradik. Ini sebenarnya baik, tetapi dalam kenyataan kita masih temukan tadi saya katakan konflik di antara mereka. Ini relasi tubuh dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri, orang tua dan anak, dalam konteks keluarga dalam perkawinan itu. Sekarang kita masuk selanjutnya. Yang kedua, nah ini yang paling penting menurut saya, relasi roh. Apa itu relasi roh? Relasi roh adalah hubungan yang dibangun melalui kebenaran dan iman. Nah ini dia. Relasi roh adalah relasi yang dibangun berdasarkan kebenaran dan iman. Ini penting sekali bagi suami dan istri. Ada kan kalimat dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dalam Efesus ya, pasal 5, dikatakan
laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu. Ini kan relasi tubuh. Ya kan, ninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dalam relasi tubuh dia jadi satu. Tetapi kesatuannya bukan hanya kesatuan kedagingan, tapi kesatuan dalam roh gitu loh. Dalam roh. Nah, ini harus dipahami. Dalam roh dalam arti yang menjadi dasar adalah kebenaran dan iman. Seperti apa relasi dalam kebenaran dan iman antara suami istri itu? Seperti apa bentuknya? Relasi roh dalam kebenaran dan iman antara suami dan istri. Seperti apa sih? Nah, relasi terkuat yang harus dibangun dalam perkawinan adalah relasi roh. Relasi roh memperkuat relasi tubuh yang penuh dengan kelemahan. Tadi yang sudah saya katakan. Relasi roh itu memperkuat, ya Bapak Ibu, relasi tubuh yang penuh dengan kelemahan tadi. Suami istri bisa saling menyakiti. Orang tua dan anak bisa saling menyakiti. Kakak beradik bisa saling menyakiti kalau hanya relasi tubuh yang berkaitan darah tadi. Jadi relasi roh itu memperkuat, melengkapi relasi tubuh itu, Bapak Ibu. Nah, relasi ini hanya ada di dalam Tuhan. Relasi ini hanya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita kembali ke dalam pembacaan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Efesus pasal 5. Ayat 23 katakan begini. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 32, rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, relasi ini hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita menikah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita itu perkawinannya mau menggambarkan hubungan Tuhan dan jemaatnya. Nah, hubungan Tuhan dengan jemaatnya ini kan hubungan dalam roh. Dalam roh. Roh Allah memimpin jemaat Tuhan. Roh Allah memimpin persekutuan antara Tuhan dengan jemaatnya. Yesus kan secara fisik tidak kita lihat ada di tengah-tengah jemaat dengan persekutuan kita. Tapi Yesus hadir melalui rohnya di tengah-tengah kita. Nah, perkawinan juga demikian. Kalau menggambarkan hubungan Tuhan dengan jemaat, maka hubungan saya dengan istri saya bukan hanya dilihat oleh orang dalam hubungan kedagingan saya, dalam hubungan tubuh tadi, ini istri saya sudah menikah, saya dipersatukan bukan lagi dua tetapi satu dalam perkawinan, tetapi di balik hubungan relasi tubuh itu ada relasi roh. Bapak Ibu, ada relasi yang dibangun di dalam Tuhan, bahwa perempuan yang hadir di samping saya adalah Tuhan yang memberikan. Dan bagi si perempuan, laki-laki itu adalah yang diberikan Tuhan kepada si perempuan. Dan ini diterima dan diimani sebagai sebuah kebenaran di dalam Tuhan. Jadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tugas selanjutnya dalam membangun perkawinan, dalam relasi yang sehat, kita membangun relasi tubuh kita, tapi kita lengkapi, kita perkuat dengan relasi roh, yaitu dalam kebenaran dan iman itu. Nah, jadi kalau kita mau menginginkan perkawinan yang kokoh dan solid, maka tidak bisa tidak kita harus meningkatkan relasi dari ikatan tubuh ke ikatan roh. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudaraku, mau tidak mau gitu ya, kalau kita menginginkan perkawinan yang kokoh dan solid, maka tidak bisa tidak kita harus meningkatkan relasi tadi, hubungan dari ikatan tubuh, relasi tubuh ke ikatan atau relasi roh. Mau tidak mau, tidak cukup hanya ikatan tubuh, tapi harus meningkat pada ikatan roh, relasi roh.
Bagaimana melakukannya Pak Pendeta? Tanda tanya besar. Bagaimana melakukannya? Nah, pertama, ikatan roh dibangun melalui landasan kebenaran. Jadi relasi roh itu harus dibangun berdasarkan landasan kebenaran, yaitu ketaatan pada firman Tuhan. Jadi relasi ini harus dibangun berdasarkan landasan kebenaran. Tadi kan kebenaran dan roh. Berdasarkan firman Tuhan. Suka atau tidak, firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan untuk kita membangun relasi roh dalam Tuhan. Tidak bisa tidak. Lalu kedua, landasan penyembahan atau worship di sini. Bagaimana Pak Pendeta? Suami dan istri harus membangun persekutuan relasi yang sama-sama bersepakat mereka mau menjadikan perkawinannya sebuah persembahan atau senantiasa menyembah Tuhan. Jadi harus dibangun komitmen itu. Yang ketiga, ya, persekutuan atau fellowship. Persekutuan yang tulus dan suci. Jadi sebuah relasi roh itu Bapak Ibu dibangun dengan 3 tahapan. Pertama, landasan itu kebenaran. Tidak mungkin kita membangun relasi roh dengan istri atau istri dengan suami kalau tidak berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa. Tuhan itu kan hadir melalui firman-Nya. Ya kan? Sehingga mau tidak mau landasan roh kita harus berdasarkan firman Tuhan. Landasan penyembahan, perkawinan kita harus menjadi persembahan buat Tuhan. Perkawinan kita dalam ziarah perjalanannya harus senantiasa menyembah Tuhan. Tidak bisa tidak. Bersama suami istri, ini yang kadang-kadang tidak sejalan. Istrinya rajin baca Alkitab, istrinya rajin pergi ke gereja, istrinya rajin pelayanan, suaminya terbalik gitu ya. Nah ini enggak ideal, sulit Bapak Ibu. Atau sebaliknya suaminya rajin baca Alkitab, suaminya rajin pergi ke persekutuan, suaminya rajin melayani, istrinya tidak. Ini enggak bisa Bapak Ibu. Harus bersama-sama. Harus bersama-sama dibangunnya. Yang ketiga ya persekutuan, fellowship, persekutuan yang tulus dan suci. Suami dan istri harus membangun sebuah persekutuan. Keluarga itu kan gereja mini, gereja kecil, ya. Sehingga persekutuan ini harus dibangun, terutama persekutuan yang tulus dan suci. Suami istri harus membangun persekutuan yang tulus dan suci. Yang berdasarkan apa? Ya tadi ini firman Tuhan dan ini penyembahan. Kalau relasi roh ini kita bangun Bapak Ibu, maka hubungan relasi dengan suami istri akan sehat, akan baik. Karena suami tahu apa yang harus diperbuat dalam relasinya dengan istri. Istri akan tahu apa yang harus diperbuat dengan suaminya berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Berdasarkan keinginan Tuhan. Nah, Rasul Paulus katakan, hiduplah oleh roh. Nah, Bapak Ibu, kenapa ikatan roh itu penting, relasi roh itu penting dalam perkawinan kita. Relasi roh itu ya Bapak Ibu. Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 katakan, hiduplah oleh roh. Kan di pertentangan hidup menurut keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Nah, artinya keutamaan kita itu harus menuju kepada penguatan manusia roh. Bahwa keutamaan kita itu harus menuju kepada penguatan manusia roh. Makanya tadi relasi roh itu harus dibangun. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, ini harus terjadi. Keutamaan kita dalam perkawinan suami istri itu
harus menuju pada penguatan manusia roh. Karena itu sangatlah keliru kalau kita hanya sibuk memberi makan tubuh jasmani setiap hari. Kita ini kadang mengabaikan hal-hal rohani dalam hidup keluarga, dalam hidup perkawinan kita. Kita hanya sibuk mencari hal yang bersifat materi jasmani. Itu memang perlu, penting, karena kebutuhan hidup berkeluarga, perkawinan. Tapi memperhatikan yang satu tidak boleh mengabaikan yang lain. Apalagi yang diabaikan ini hal yang paling prinsip. Keutamaan itu hidup dalam roh, membentuk manusia roh. Jadi yang harusnya terjadi, ya saya lanjutkan tadi, sementara kita masa bodoh memberi asupan gizi pada manusia roh. Nah, jadi kita jadi masa bodoh memberi asupan gizi pada manusia roh kita dengan firman dan kebenaran, dengan doa dan penyembahan, dengan persekutuan. Ini sering diabaikan. Saya tanya pada Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu punya waktu atau seberapa sering Bapak Ibu melakukan sebuah persekutuan bersama sebagai suami istri? Misalnya, saya pernah bertemu dengan suami istri yang konflik, ribut besar. Lalu dia datang kepada saya, suami istri ini. Lalu saya tanya dengan satu pertanyaan, kapan terakhir Bapak Ibu berdoa bersama? Mereka kaget. Tidak menyangka pertanyaan saya seperti itu. Mereka pikir saya langsung pada pokok masalah di antara mereka. Tapi saya tidak mulai dari masalah itu. Karena itu sebagai akibat saja. Lalu saya tanya, kapan terakhir Bapak Ibu sebagai suami istri berdoa bersama? Aduh Pak Pendeta, sudah lama sekali, saya sudah tidak ingat. Sudah lama kami tidak pernah berdoa bersama Pak Pendeta. Sudah lama kami tidak pernah baca Alkitab bersama. Nah ini persoalannya. Ketika ikatan roh dalam persekutuan, dalam penyembahan, gitu kan, ini tidak dibangun dengan baik, ini jadi persoalan Bapak Ibu. Harusnya suami istri punya senantiasa kegiatan rutin. Sesuatu yang rutin itu tidak selamanya jelek. Rutin itu justru bagus, setiap hari kita lakukan bersama-sama. Suami istri berdoa bersama, suami istri baca Alkitab bersama, suami istri pergi persekutuan bersama. Ini membangun ikatan roh, Bapak Ibu. Dan ini sudah mulai langka. Ya mungkin karena kesibukan kerja, atau karena sudah lelah setelah pulang, atau memang tidak merasa perlu mengabaikan tadi masa bodoh. Sehingga yang terjadi hanya ikatan daging. Saya tahu itu istri saya tahu itu suami saya, kami sudah menikah, kami tidur sama-sama, selesai. Tapi kita lupa membangun relasi roh. Relasi roh itu akan berkata, istriku yuk kita berdoa bersama. Suami akan ngomong begitu. Suami akan mengingatkan, kamu sudah berdoa atau belum? Atau sebaliknya, ini relasi roh. Akhirnya kita berdoa bersama. Relasi roh ini penting dalam persekutuan, dalam penyembahan, dalam kebenaran tadi. Dan ini sudah mulai langka dalam keluarga. Hal yang bersifat materi itu menjadi utama saat ini. Akhirnya kita temukan ada banyak keluarga walaupun dia ada dalam satu ikatan dalam relasi tubuh tadi, tapi dalam ikatan roh mereka sangat lemah. Dampaknya ya sudah kelihatan dan sudah nampak Bapak Ibu ya, konflik terjadi. Bagaimana prakteknya? Sederhana menurut saya. Pertama, sebagai suami dan istri mulailah dengan kehidupan doa bersama, tadi sudah saya jelaskan. Sediakan waktu baca firman setiap hari secara teratur bersama, secara teratur. Kenapa? Kadang baca firmannya lompat-lompat. Istri saya punya grup membaca Alkitab bersama, harusnya kan setiap hari melaporkan. Ya, ada orang tiba-tiba kata istri saya 3 minggu baru lapor, 2 minggu baru lapor. Jadi baca Alkitabnya rapelan. Sekaligus 3 minggu, sekaligus 2 minggu. Nggak bisa, ini bukan kita terima gaji rapelan. Firman Tuhan tidak bisa dirapel, harus setiap hari Bapak Ibu. Secara teratur.
Buat komitmen, nah ini untuk melakukan firman Tuhan dan apa yang didoakan. Berdoanya sudah benar, baca firmannya sudah benar, tapi harus dibangun dalam komitmen untuk melakukan bersama. Kalau tidak, Alkitab hanya pengetahuan saja. Doa ya hanya komunikasi biasa dengan Tuhan. Padahal harusnya doa itu kan harus menjadi nyata dalam perbuatan. Firman juga begitu. Nah, terapkan ini sebagai hukum Tuhan yang utama dan terutama. Relasi yang baik dengan Tuhan akan berdampak pada hubungan suami istri yang sehat dan akan menjadikan perkawinan kita menjadi sehat, langgeng dan bahagia selamanya. Jadi relasi dengan Tuhan akan berdampak pada relasi saya dengan istri saya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak, Ibu dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam membangun keluarga bahagia selamanya itu harus dibangun berdasarkan relasi yang sehat antara suami dan istri. Relasi yang sehat itu adalah kita membangun relasi di dalam Tuhan. Tadi dalam pembacaan kita, hubungan perkawinan suami istri itu menggambarkan hubungan umat dengan jemaatnya. Hubungan Tuhan dengan jemaatnya itu kan dalam relasi roh. Ya kan? Dalam relasi roh. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, begitu juga hubungan suami istri harus membangun dalam hubungan roh itu. Relasi roh inilah yang akan melengkapi relasi tubuh. Sehingga hubungan kita akan menjadi kuat sebagai suami istri. Hal-hal yang buruk bisa kita singkirkan atau kita jauhkan karena kita mempunyai relasi roh yang sehat antara suami dan istri. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami membangun sebuah relasi yang baik, terutama antara suami dan istri dalam perkawinan. Relasi tubuh penting karena kami boleh hidup bersama dengan orang yang kami cintai, pasangan hidup yang Tuhan berikan. Tetapi relasi itu juga memerlukan relasi roh, yaitu keterikatan hati, keterikatan dalam pikiran, keterikatan dalam jiwa. Dan itu bisa kami gapai dan kami wujudkan melalui ikatan roh. Karena Tuhan yang berkarya dalam hidup perkawinan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, materi Bina ini mengingatkan kami sebagai suami istri yang mungkin sekian lama sudah menjalani perkawinan atau yang baru menikah. Yang seringkali ikatan roh ini terabaikan. Yang seringkali relasi roh ini terabaikan.
Kami sibuk pada hal-hal yang bersifat materi. Tapi melalui materi ini kami diingatkan, kami harus membangunnya melalui kebenaran di dalam firman. Kami memulainya dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kami memulainya dengan penyembahan di dalam Tuhan. Sehingga perkawinan kami adalah perkawinan di dalam Tuhan yang telah mempersatukan kami. Dan melalui perkawinan kami, nama-Mu akan kami muliakan. Kami boleh beritakan sebagai kesaksian hidup melalui perkawinan kami tentang cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati Jemaat Bukit Kasih dalam seluruh pelayanan yang ada, mulai dari Diaken Penatua, hamba-Mu pelayan firman dan sakramen bersama Pendeta Ana. Tuhan juga berkati seluruh pengurus-pengurus yang ada di Pelkat, komisi dan panitia. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat melayani dengan baik. Dan dalam Jemaat Bukit Kasih, kami membangun keluarga yang kuat dan tangguh dan kokoh. Kami membangun perkawinan yang tulus, yang suci, yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Sehingga melalui perkawinan dan keluarga anak-anak Tuhan, kami menjadi saksi di tengah masyarakat dan juga memperkokoh pelayanan gereja dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Berkati program-program jemaat-Mu dapat berjalan dengan baik, khususnya pembangunan TK yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan juga menggerakkan kami semua untuk kami berbagi, menopang pembangunan agar dapat cepat diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada kesempatan ini bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam pergumulan, jemaat-Mu dalam kesulitan hidup secara ekonomi di tengah-tengah pandemi ini, ataupun dalam pergumulan-pergumulan lainnya yang Tuhan tahu satu persatu. Tuhan berikan mereka kelegaan, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera-Mu, berikan mereka pengharapan-Mu Tuhan, supaya mereka mampu menghadapi, melewati, mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupan keluarga dan pribadi di tengah-tengah dunia, dengan bertumpu pada pertolongan dan campur tangan-Mu. Dan kami sesama jemaat biarlah saling menguatkan, membantu satu dengan yang lainnya dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi mahasiswa praktek yang sudah menyelesaikan tugasnya, Saudara Bervi Fran, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Yogyakarta. Tuhan berkati pasca operasi, kiranya semuanya berjalan dengan lancar, pemulihan dan kesembuhan Tuhan nyatakan dan dia dapat kembali melanjutkan tugas akhir untuk menyelesaikan tanggung jawab belajar yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati supaya kami boleh membangun Indonesia yang kuat dan kokoh, yang adil dan makmur. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau tolong bangsa kami dapat mengatasi dampak daripada pandemi, supaya melalui campur tangan Tuhan semuanya dapat dilalui, dan kami boleh menjalani kehidupan dengan normal seperti sedia kala. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, bagi kami semua yang hadir pada saat ini yang beribadah, di setiap keluarga dari sektor 1 sampai sektor 9, Tuhan berkati, biarlah ibadah keluarga menjadi sarana bina yang baik, untuk jemaat-Mu bertumbuh berkembang di dalam Tuhan untuk iman percayanya. Terima kasih juga untuk mereka yang mendukung pelayanan hari ini, baik organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan juga yang lainnya. Tuhan tolong, biarlah campur tangan Tuhan senantiasa memberkati pelayanan mereka dan memberkati seluruh jeripaya mereka di dalam Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa
kita masuk dalam persembahan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 hingga ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi persembahan, yaitu Kidung Jemaat 302, bait pertama dan bait yang ketiga, Ku beri persembahan. Bapak Ibu, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkati persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-6 Prapaskah, ibadah keluarga bersahaja, Rabu tanggal 24 Februari 2021, kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Bait yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elia Hartono Umpapar yang sudah memberitakan firman Tuhan. Seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini, Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Poin yang kedua, pembinaan keluarga, ibadah keluarga bersahaja, Rabu tanggal 3 Maret 2021, masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19 WIB dengan materi pembinaan visi dan misi suami dan istri. Materi ini akan disampaikan oleh Pendeta Elia Hartono Umpapar. Kami harapkan jemaat dapat mengikuti semua materi yang akan disampaikan. Tuhan memberkati. Poin yang ketiga penutup, demikian warta ibadah keluarga bersahaja, Rabu tanggal 24 Februari 2021. Terima kasih atas pemerhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita melanjutkan kehidupan dalam keluarga kita, baik selaku suami istri. Marilah kita membangun bukan hanya relasi tubuh, tetapi juga relasi roh, sehingga kita dapat membangun keluarga yang kuat dan kokoh demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kidung Jemaat 408, bait 1 dan 2, di jalanku ku diiring.
Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.